Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak Soleh dan Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema persatuan dalam perbedaan dengan subtema rukun dalam perbedaan. Dan hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama sampai ketiga ya kak. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, kakak persiapkan buku paket serta alat tulisnya. Baik kakak, untuk materi yang pertama, kita akan membaca teks yang ada di buku paket halaman 2. Teks tersebut berjudul Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun informasi yang didapat dari teks tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Kemudian, para pemuda diantaranya Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Penyusunan teks proklamasi dilaksanakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Teks proklamasi lalu diketik oleh Sayuti Melik dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bendera Indonesia yang dikibarkan pada acara proklamasi tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ya Kak yang ada di buku paket halaman 3. Yang pertama yaitu apa judul bacaan di atas? Judulnya adalah Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yaitu Insinyur Soekarno didampingi dengan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, di mana proklamasi kemerdekaan di Indonesia dilakukan? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut? Yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Yang kelima, mengapa bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Sebagai pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka serta tonggak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sini ada tabel ya Kak yang berisi informasi dari bacaan. Kita beri tanda centang jika sesuai dan silang jika tidak sesuai. Yang pertama, sebelum proklamasi dibacakan, naskah proklamasi disusun terlebih dahulu, itu sesuai. Kemudian penyusunan teks proklamasi dilaksanakan oleh Soekarno saja, itu tidak sesuai. Yang ketiga, bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, itu sesuai. Yang keempat, proklamasi merupakan tonggak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu sesuai. Dan yang kelima, teks proklamasi Indonesia diketik oleh Insinyur Soekarno, itu tidak sesuai ya, karena yang mengetik adalah Sayuti Melik. Silakan kakak salin di buku paket. Dan ini ada satu lagi, ayo bereksplorasi. Di sini ada salah satu tokoh ya, yaitu bernama Laksamana Maeda. Nama lengkapnya yaitu Laksamana Tadasi Maeda. Beliau adalah seorang tentara angkatan laut Jepang yang rumahnya dijadikan tempat penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan RI. Kemudian di halaman 4 ada teks yang berjudul Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagi Bangsa Indonesia. Nah, setelah Indonesia merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah, ada beberapa makna proklamasi kemerdekaan tersebut bagi bangsa Indonesia, diantaranya sebagai bentuk pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka. Kemudian sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, bukti bahwa Indonesia sudah terlepas dari belenggu penjajah, naiknya martabat bangsa Indonesia, serta awal perjuangan sebagai negara baru. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 5. Nah, kapan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia? Yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan? Yaitu dengan mempertahankan kemerdekaan yang telah didapatkan dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian apa makna dari merdeka?
yaitu bebas atau tidak bergantung dengan apapun atau pihak tertentu. Yang keempat, apa tujuan dari kemerdekaan Indonesia? Yaitu menuju masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, tuliskan 5 makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tadi sudah dibacakan juga ya Kak, yaitu sebagai bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang merdeka, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai bukti bahwa Indonesia sudah terlepas dari belenggu penjajah, kemudian naiknya martabat bangsa Indonesia, serta awal perjuangan sebagai bangsa baru. Nah, di sini ada naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada 2 bentuk. Yang sebelah kiri ini adalah tulisan tangan dari Soekarno, disebut dengan naskah Klein. Sementara yang sebelah kanan itu adalah naskah otentik, yaitu naskah yang telah mengalami perubahan dan yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian ini adalah tokoh-tokoh penyusun naskah proklamasi. Dimulai dari sebelah kiri adalah Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya kita akan belajar adaptasi tumbuhan. Di sini ada 2 contoh tumbuhan, yaitu pohon jati dan kaktus ya Kak. Untuk pohon jati, penyesuaian dirinya yaitu menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Ini fungsinya untuk mengurangi penguapan sehingga tidak kekurangan air. Kemudian kaktus penyesuaian dirinya yaitu sesuai dengan ciri khusus yang dimiliki kaktus, yaitu memiliki batang yang tebal, akar yang panjang dan banyak, serta daun yang berduri. Nah, semua ciri khusus itu mendukung kaktus untuk mengatur penggunaan air secara efektif, di mana kaktus ini tempat hidupnya yaitu tempat yang kering. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di buku paket halaman 7 ya Kak. Nah, di sini pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Kemudian tujuan pohon jati menggugurkan daunnya yaitu untuk mengurangi penguapan. Habitat asli tanaman kaktus yaitu di tanah yang kering. Lapisan lilin pada permukaan batang kaktus berfungsi untuk mencegah penguapan. Dan yang kelima, bentuk daun kaktus berupa duri. Nah, selanjutnya di sini juga ada tabel ya Kak. Ini simpulan perbedaan antara adaptasi pohon jati dan adaptasi pohon kaktus. Kalau pohon jati ini menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Selain itu, batang jati juga mengandung minyak sehingga dapat menghindari pembusukan akibat jamur dan bakteri. Sementara kaktus memiliki batang yang tebal, memiliki akar yang panjang dan banyak, serta daun yang berduri. Nah, berikutnya kita akan mengenal beberapa tumbuhan dengan ciri khusus serta manfaatnya. Tumbuhan yang pertama yaitu cemara. Cemara memiliki daun yang ramping dan runcing yang berguna untuk mengurangi penguapan. Nah, bentuk daun ini merupakan adaptasi pohon cemara terhadap lingkungan yang panas. Kemudian, cemara juga memiliki kulit kayu yang tebal yang fungsinya supaya cemara bisa tahan di segala kondisi. Selanjutnya ada kantong semar. Kantong semar memiliki lapisan lilin yang sangat licin yang berfungsi untuk menjebak hewan yang sudah tertarik dengan aroma cairannya. Nah, kantong semar juga memiliki cairan yang asam yang berguna untuk mencerna serangga. Kemudian memiliki kantung, fungsinya untuk menjebak dan menangkap serangga. Kemudian ada teratai. Nah, teratai ini memiliki daun yang lebar, fungsinya untuk mempercepat proses penguapan. Kemudian mempunyai permukaan daun yang dilapisi lilin yang menyebabkan daun teratai ini tidak basah oleh air ya. Kemudian teratai juga memiliki banyak rongga udara pada batang dan akarnya yang berfungsi sebagai alat pelampung dan mempermudah pertukaran udara dalam tubuh. Kemudian ada juga bunga mawar. Nah, mawar ini memiliki batang yang dipenuhi duri yang tajam, fungsinya untuk pertahanan diri dari pemangsa. Selain itu, mawar juga memiliki aroma yang harum yang berfungsi menarik perhatian serangga. Selanjutnya, kita akan membaca teks yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama di Bali yang ada di buku paket halaman 9. Kita masuk di pembelajaran kedua ini ya, Kak. Nah, adapun informasi yang didapat dari teks tersebut adalah Bali disebut juga Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Mayoritas penduduk Bali beragama Hindu. Masyarakatnya menjunjung tinggi toleransi yang dibuktikan dengan banyaknya masjid yang letaknya berdampingan dengan pura, gereja, ataupun wihara.
Selain itu, ada juga tradisi unik yaitu ngejot atau artinya memberi, di mana tetangga memberi makanan kepada tetangga lainnya. Nah, tradisi ini dilakukan oleh semua agama pada hari raya besarnya dan dilakukan secara turun-temurun yang menunjukkan keharmonisan hubungan antar umat beragama. Nah, setelah membaca teks, kita baca, kita jawab pertanyaannya ya, Kak. Nah, keberagaman apa yang dijelaskan dalam teks? Yaitu keberagaman antar umat beragama. Kemudian bagaimana cara masyarakat Bali menyikapi keberagaman, yaitu saling menghormati atau toleransi. Kemudian bagaimana bentuk kerukunan yang digambarkan dalam teks, yaitu pembangunan tempat ibadah yang berdampingan, tradisi memberi makan. Nah, yang keempat, apa manfaat kerukunan antar umat beragama jika merujuk pada teks, yaitu hubungan antar umat menjadi harmonis dan damai. Yang kelima, apa tanggapanmu terhadap kehidupan masyarakat dalam teks? Sikap tersebut perlu diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia yang beragam. Kemudian di sini juga ada tabel ya. Di sini ada sikap yang menunjukkan hidup rukun dan tidak menunjukkan kerukunan. Untuk yang pertama, berteman hanya dengan teman yang beragama saja itu tidak menunjukkan kerukunan. Kemudian menjauhi orang yang berbeda agama itu juga tidak menunjukkan kerukunan. Menghargai hari raya dengan cara beribadah agama lain itu menunjukkan kerukunan. Berpartisipasi dan kerja bakti itu menunjukkan kerukunan. Bersikap egois tidak menunjukkan kerukunan. Berteman dengan semua orang tanpa memandang perbedaan itu menunjukkan kerukunan. Saling berbagi dengan orang tertentu saja tidak menunjukkan kerukunan. Membantu sesama yang membutuhkan menunjukkan kerukunan. Merasa paling baik di antara semua teman tidak menunjukkan kerukunan. Menertawakan kebiasaan beribadah teman itu tidak menunjukkan kerukunan. Silakan Kakak salin di buku paket. Nah, selanjutnya di sini ada gambar ya, Kak. Nah, kita diskusikan bersama. Nah, gambar ini akan dijawab sesuai pertanyaan. Perbedaan apakah yang terlihat pada gambar? Nah, kalau di sini adalah suku dan budaya, ya di situ terlihat baju adat yang saling berbeda. Kemudian bagaimana kehidupan masyarakat yang terlihat dalam gambar? Rukun dan harmonis. Apa dampak hidup rukun dalam perbedaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Itu dapat mempererat persatuan dan kesatuan sehingga tujuan negara dapat dicapai dengan mudah. Tuliskan cara mempererat persatuan dan kesatuan. Banyak ya Kak, diantaranya saling menghormati dan tidak membeda-bedakan. Selanjutnya juga ada gambar selanjutnya ini warga yang sedang bergotong royong atau kerja bakti ya. Nah, berdasarkan gambar di samping, ceritakanlah mengenai faktor-faktor pendukung terbentuknya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini Ibu menuliskan beberapa faktor, diantaranya mempererat persatuan dan kesatuan dengan melakukan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, saling menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan. Berikutnya kita membaca tentang pola lantai. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Fungsinya yaitu untuk memperindah gerak tari. Nah, dalam pembentukan pola lantai harus memperhatikan bentuk pola lantai, makna pola lantai, jumlah penari, tempat pertunjukan, dan gerak tari. Adapun jenis-jenis pola lantai yaitu vertikal, yaitu membentuk garis lurus ke belakang atau sebaliknya. Horizontal membentuk garis lurus ke samping, diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, melingkar membentuk garis lingkaran. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya Kak, yang ada di buku paket halaman 12. Nah, apakah yang dimaksud dengan pola lantai? Yaitu garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Kemudian, apa tujuan dibuatnya pola lantai? Yaitu memperindah pertunjukan karya tari. Apa fungsi pola lantai? Yaitu sebagai garis perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi yang dilakukan seorang penari dalam sebuah ruangan. Atau disebut juga dengan ruang gerak ya Kak. Nah, tuliskan hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan pola lantai, yaitu bentuk pola lantai, makna pola lantai, jumlah penari, tempat penunjukan, dan gerak tari. Yang kelima, tuliskan macam-macam pola lantai pada tari, yaitu ada vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Selanjutnya, kita akan memasangkan pola lantai dengan gambar pola lantainya ya. Nah, ini yang pertama ini adalah pola lantai horizontal,
Kemudian yang kedua adalah pola lantai melingkar. Yang ketiga adalah pola lantai diagonal. Dan yang keempat adalah pola lantai vertikal. Kemudian di sini ada beberapa tarian dengan pola lantainya, yaitu yang pertama ini adalah diagonal, kemudian vertikal, ini tari serimpi ya, yang vertikal itu tari serimpi. Kemudian yang di bawah ini horizontal, ini tari kuda lumping, dan yang terakhir yaitu melingkar ya. Selanjutnya di sini contoh beberapa tarian daerah ya yang dengan pola lantai vertikal diantaranya tari serimpi, tari sedati, tari baris cengkedan, dan tari yospan. Sementara tari horizontal yaitu tari saman, tari indang, tari sodoran, tari zafin. Untuk pola diagonal yaitu tari kecak, tari gending Sriwijaya, tari remo, tari kesatria. Pola lantai lingkaran diantaranya tari piring, tari pendet, sekapur siri, dan tari kipas. Nah, silakan kakak salin di buku tulis, di buku paket ya. Kemudian untuk tambahan kakak bisa cari di sumber lainnya tentang dari mana daerah asal tari-tari yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian kita akan belajar penyesuaian tumbuhan terhadap makhluk hidup. Nah, makhluk hidup dapat bertahan menyesuaikan lingkungannya. Jadi sesuai dengan habitatnya ya atau tempat hidupnya yang berbeda-beda. Nah, berikut ada contoh adaptasi terhadap lingkungannya yaitu xerofit atau kering di daerah kering. Ciri-cirinya yaitu lapisan permukaan tubuh dilapisi lilin, daunnya kecil, akarnya sangat panjang, dan batangnya tebal. Contohnya lidah buaya, kaktus, dan kurma. Sementara tanaman hidrofit atau basah, ciri-cirinya yaitu terapung di air, daunnya lebar, tangkai mengembung. Contohnya yaitu teratai, eceng gondok, kiambang, dan kangkung. Kemudian ada tanaman halofit atau tergenang air laut. Ciri-cirinya yaitu terdapat filter pada akar, juga kelebihan garam akan dikeluarkan dari daun. Contohnya yaitu tumbuhan bakau. Sementara higrofit atau lembab yaitu ciri-cirinya memiliki daun tipis dan lebar, permukaan daunnya banyak stomata. Contohnya tumbuhan paku dan lumut. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya, Kak. Tumbuhan xerofit yang hidupnya di gurun pasir adalah, ini bisa kangkung ataupun kaktus. Kemudian tumbuhan hidrofit yang biasanya dimasak menjadi sayuran adalah kangkung. Habitat artinya adalah tempat hidup makhluk hidup. Kemudian pohon bakau termasuk tumbuhan halofit. Tumbuhan yang hidup di hutan tropis disebut sebagai higrofit. Nah, selanjutnya beri centang pada penyesuaian diri tumbuhan makhluk hidup. Nah, ini kiambang, ini hidrofit ya, ciri-cirinya terapung di air, daun lebar, dan tangkai mengembung. Kemudian lidah buaya termasuk xerofit, ciri-cirinya lapisan permukaan tubuh dilapisi lilin, daunnya kecil, akarnya sangat panjang, dan batangnya tebal. Kemudian yang ketiga tumbuhan paku itu termasuk higrofit. Ciri-cirinya daun tipis dan lebar, permukaan daunnya banyak stomata. Yang keempat, tumbuhan mangrove ini termasuk halofit. Nah, ciri-cirinya terdapat filter pada akar, kelebihan garam akan dikeluarkan dari daun. Kemudian yang kelima, kangkung ini termasuk hidrofit karena cirinya yaitu terapung di air, daunnya lebar, dan tangkai mengembung. Nah, di sini ada tujuan adaptasi serta cara adaptasi tumbuhan bambu. Tujuannya yaitu supaya dapat bertahan hidup walaupun kekurangan air, bambu ini menggugurkan daunnya. Kemudian bambu juga memiliki rambut halus atau gelugut untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian yang kedua adalah pohon jati. Pohon jati mengurangi penguapan dengan cara menggugurkan daunnya di musim kemarau sehingga tidak terjadi kekurangan air. Nah, itu adalah tujuan adaptasi dan cara adaptasi tumbuhan. Kemudian kita lanjutkan dengan teratai. Nah, teratai ini tujuan adaptasinya itu bertahan hidup di tempat berair. Dengan cara beradaptasi, daunnya yang lebar dapat mempercepat penguapan sehingga kandungan air itu bisa seimbang. Nah, berikutnya kita hubungkan
ciri khas yang ada pada tumbuhan dengan keadaan lingkungannya. Daun lebar dan tipis serta batang berongga itu biasanya hidup di kolam. Kemudian daun sempit dan tebal, batang tebal berduri itu di gurun pasir, akar kokoh dan kuat dan batang kuat itu di pantai. Kemudian daun pekat terhadap rangsang itu biasanya di semak-semak. Silakan Kakak salin di buku paketnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ya, beliau lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Adapun perannya yaitu Bapak Proklamasi karena beliau adalah tokoh utama di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia, menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, membacakan teks proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian menjadi presiden pertama RI dan menyusun 5 butir Pancasila yang dijadikan dasar negara. Kemudian tokoh kedua adalah Muhammad Hatta. Ya. Beliau lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Adapun perannya yaitu memikirkan, merancang, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai perantara golongan muda dan golongan tua, menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta menjadi wakil presiden pertama RI. Tokoh ketiga yaitu Sayuti Melik. Perannya yaitu tokoh pengetik naskah proklamasi yang telah disempurnakan dari naskah tulisan tangan asli, kemudian menjadi anggota PPKI. Tokoh selanjutnya yaitu Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Teluk Jambe 23 Maret 1896. Perannya yaitu beliau adalah tokoh dari golongan tua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menyusun konsep naskah proklamasi, melakukan perlindungan dengan tokoh muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Tokoh selanjutnya yaitu Fatmawati. Fatmawati lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Adapun perannya yaitu beliau sebagai istri dari Soekarno telah menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah mengenal tokoh-tokoh tersebut, kita jawab ya Kak pertanyaannya. Penyusun 5 butir Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Kemudian Bapak Bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Peranan tokoh Mr. Ahmad Subarjo yaitu menyusun konsep teks proklamasi kemerdekaan. Dan yang kelima, sebutan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Bung Hatta. Nah, di sini tadi Ibu sudah memperkenalkan foto-foto tokoh nasional ya Kak. Yang paling kiri itu ada Ahmad Subarjo, kemudian Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, dan Fatmawati. Kemudian kita pasangkan kosakata dengan makna yang tepat. Proklamasi ini artinya adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Kemudian penjajahan artinya adalah perbuatan menjajah. Rakyat artinya penduduk suatu negara. Peristiwa artinya kejadian, hal, perkara, dan sebagainya. Pejuang artinya seseorang yang berjuang. Nah, itu ya Kak materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat tentunya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.